pagi adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai dan melindungi kita. Kita mau nyanyikan selamat pagi Papa, tak lupa ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya matahari. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama melakukan ibadah online. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Kita mau merasakan Tuhan Yesus baik di setiap hari, di sepanjang hidup kita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru hari berganti hari. Telah melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti menyentuhku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap hari berganti hari. Telah melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus selalu baik buat kita ya. Kita mau menyanyikan lagu Stop, ku mau katakan yang Yesus buat bagiku. Ini lagu baru ya, lagu baru belajar juga. Ayo kita sama-sama belajar ya lagu ini. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan yang Yesus berbuat bagiku. Aku
Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita bersyukur kalau pada kesempatan beberapa menit yang lalu, kita sudah boleh bersama-sama memuji Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami berada kembali di kelas sekolah minggu. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum langsung mulai cerita firman Tuhan hari ini, langsung mau tanya dulu sesuatu kepada kalian. Siapa yang pernah lapar atau yang pernah haus? Tentu kita semua pernah lapar, kita semua pernah haus ya. Kalau langsung tanya lagi, apa sih yang membuat kita lapar? Apa sih yang membuat kita haus? Mungkin ada yang berkata, saya lapar dan haus karena saya sudah capek beraktivitas. Mulai dari pagi umpamanya ya, belajar, kemudian bermain. Karena hari ini dalam masa liburan ya, kita semua bisa bermain walaupun di rumah saja. Kemudian mungkin ada yang capek karena membantu orang tua juga di rumah. Atau capek karena apa ya, banyak kegiatan yang lain ya. Nah, tentu kalau kita sudah capek, kita bawaannya lapar, kita bawaannya haus. Kalau kita sudah lapar dan haus, kalau haus kita masih bisa ambil minum sendiri ya, kecuali yang masih bayi mungkin masih diambilin sama mamanya atau sama papanya. Tapi kita yang sudah kelas 1 sampai kelas 6, itu bisa ambil minuman sendiri. Nah, kalau lapar berarti harus tunggu mamanya buat makanan dulu ya, baru bisa makan. Nah, kalau Lause tanya, bisa nggak sih kita itu sebagai manusia uh, tidak pernah bisa lapar dan tidak pernah bisa haus lagi? Bisa nggak kira-kira? Tentu nggak bisa ya. Nah, tapi ada satu bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus menyebutkan bahwa kalau dia memberikan air hidup, orang itu tidak akan bisa haus lagi. Siapa yang pernah dengar cerita firman Tuhan hari ini tentang air hidup? Kita bersama-sama akan kembali melihat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus ternyata mau memberikan sesuatu, mau memberikan air hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oke? Ya, Lause akan tampilin slide-nya dulu ya. Oke. Oke, nah ini dia. Nah, cerita hari ini kita akan ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Nah, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ini, kita bersama-sama, Lause akan bacakan saja ya, Lause akan ceritakan, kalian buka Alkitabnya, nanti Lause akan tunjukkan beberapa ayat, Lause harap kita bisa baca sama-sama, walaupun Lause bacakan dari sini, Lause harap kalian bisa juga baca dari rumah, oke? Nah, jadi, Yohanes pasal yang keempat ini dimulai dari ketika perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka akhirnya tiba di satu daerah di sekitaran Samaria. Nah, di daerah itu, atau tempat yang bernama Sikar itu, ada satu sumur yang sering orang ambil air untuk minum atau kasih minum hewan peliharaan mereka, unta-unta mereka gitu ya. Atau untuk keperluan memasak di rumah. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus tiba di
tempat itu bersama dengan murid-muridnya itu hari sudah sangat siang. Dia sudah melakukan perjalanan cukup jauh, dia juga sudah akhirnya merasa kehausan ya karena habis beraktivitas dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus duduk sendiri di situ. Murid-muridnya di mana? Nah, itu dia, murid-muridnya di belakang. Mereka pergi ke kota terdekat untuk mencari makanan. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang duduk sendiri di sumur itu, ternyata sumur itu adalah sumur Yakub. Sumur yang dibuat oleh Yakub, nenek moyang bangsa Israel, agar mereka bisa memberi minum kepada hewan ternak mereka atau untuk keperluan mereka sehari-hari. Dan sumur itu masih ada sampai zaman Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berada di sumur itu, kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus duduk, dia menunggu murid-muridnya. Tapi ternyata pada waktu itu, karena ini ya, kan jam 12 kan matahari sudah di atas ya, itu panas sekali. Tidak ada orang yang mau datang ke sumur itu untuk ambil air. Tapi ternyata ada satu orang perempuan datang untuk mengambil air. Perempuan itu adalah perempuan Samaria. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia berkata, "Berilah aku minum." Kemudian wanita itu, perempuan Samaria itu berkata, "Loh, nggak salah. Aku kan orang Samaria, kamu orang Yahudi. Masa sih kamu minta air sama aku?" Nah, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kalau seandainya kamu tahu siapa yang meminta air, kamu akan memberikannya. Dan niscaya, percayalah, kamu akan mendapatkan air hidup itu. Hah? Air hidup? Ya, kita bersama-sama mengambil Alkitab kita. Kita akan membaca dari ayat yang ke-10 ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, jadi dari sini Tuhan Yesus sudah memberikan satu petunjuk tentang air hidup. Jadi, tapi apakah perempuan itu mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan air hidup? Ternyata tidak. Perempuan itu malah berkata kepada Tuhan Yesus, "Loh Tuhan, kamu kan tidak punya timba. Bagaimana caramu mengambil air hidup itu?" Nah, ternyata perempuan itu masih mengira bahwa air hidup yang Tuhan Yesus maksudkan itu adalah air yang ada di sumur Yakub itu. Ternyata bukan. Nah, Tuhan Yesus berkata apa kepada perempuan itu? Di ayat yang ke-13 ya. "Barang siapa minum air ini," air dari sumur itu maksudnya, "ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah, akhirnya apa? Ketika Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu, perempuan itu dia berpikir, "Iya ya, enak juga ya kalau minum air hidup itu, saya tidak akan haus selama-lamanya. Saya tidak perlu capek-capek ke sumur, tidak perlu capek-capek angkat air. Saya tidak akan haus lagi." Nah, jadi tanpa berpikir panjang, perempuan itu berkata, "Tuhan, mau dong air hidup itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapatkan?" Nah, akhirnya apa jawab Tuhan Yesus? Ini ya, ketika perempuan itu berkata, "Saya mau dong air hidup itu." Apa yang Tuhan Yesus jawab? "Kalau begitu, pergi, panggillah suamimu." Hah? Perempuan itu kaget. Hah?
Suami? Akhirnya setelah dia berpikir, dia menjawab Tuhan Yesus, "Tuhan, saya tidak punya suami." Nah, Tuhan Yesus kan Maha Tahu. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Iya, jawabanmu benar. Kamu tidak punya suami. Kamu sudah punya 5 suami. Dan laki-laki yang ada di rumahmu sekarang ini bukan suamimu. Jadi tepat jawabmu kalau kamu tidak punya suami." Hah? Perempuan itu kaget. Dia pun berkata kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam hati ya, bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu kalau saya punya 5 suami? Ini kan tidak diketahui oleh siapapun. Kok bisa tahu ya? Aduh, kalau Tuhan Yesus sudah tahu, ini sebaiknya tidak usah dibicarakan lagi. Iya, perempuan itu tidak mau membicarakan rahasianya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau membicarakan dosanya kepada Tuhan Yesus. Tapi, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Salah. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi rahasia perempuan ini. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi dosa perempuan ini. Makanya Tuhan Yesus langsung sebutkan, coba panggil suamimu. Nah ini ya, dia tidak punya suami. Nah, karena dia sudah tahu, Tuhan Yesus tahu rahasianya, akhirnya dia mengalihkan pembicaraan lagi. Dia bilang, Tuhan, akan datang waktunya di mana kita tidak akan beribadah di satu tempat. Tidak akan beribadah di satu tempat saja. Nah, Tuhan Yesus langsung jawab, iya benar, akan ada waktunya di mana kita akan menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, semakin tertariklah perempuan ini untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Iya benar Tuhan, saya pun juga tahu bahwa Mesias akan datang. Dia akan disebut Kristus. Dan kalau dia datang, dia akan bisa menjawab semua pertanyaan kita. Dia akan bisa menjawab semua permasalahan kita. Tahu nggak apa jawaban Tuhan Yesus? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, pada waktu itu, murid-muridnya datang membawa makanan. Dan perempuan itu masih duduk di situ dengan kaget. Dia masih berusaha mencerna perkataan Tuhan Yesus yang baru saja mengatakan bahwa dialah Mesias, dialah Kristus yang dijanjikan. Nah, ketika murid-muridnya sudah semakin dekat, perempuan itu segera lari dari situ. Dia segera lari. Dia pergi ke kota tempat dia berasal gitu ya. Tapi kenapa dia lari? Apakah dia takut karena murid-muridnya Tuhan Yesus sudah datang? Tidak. Dia lari dengan sukacita. Dia lari karena Tuhan Yesus sudah mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah Mesias. Dia lari, dia memberitakan kepada orang-orang. Dia bilang, sini, dengar, saya sudah bertemu dengan Mesias itu. Saya sudah bertemu dengan dia. Ayo, ikut-ikut. Nah, akhirnya banyak orang dari kota perempuan itu mengikuti dia dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka bercerita banyak dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Lalu akan bacakan di ayat yang 3 ayat yang terakhir ya. Dari ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, jadi itulah cerita tentang Tuhan Yesus yang begitu mengasihi orang-orang yang berdosa gitu ya. Dia tahu bahwa perempuan Samaria itu
mempunyai dosa yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Tetapi, apakah Tuhan Yesus meninggalkan dia? Tidak. Nah, kalau langsung bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik tahu tentang dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah setiap perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Contohnya, mencuri. Ketika kita melihat barang orang lain lebih bagus dari barang kita, kemudian kita tidak bisa membeli barang yang serupa. Ketika teman kita tidak lihat, kita langsung mengambil barang itu dan langsung menyimpannya. Itu adalah dosa karena kita mengambil apa yang bukan milik kita. Kemudian, menyontek. Kita tidak belajar tapi mau dapat nilai yang bagus. Nyontek itu juga dosa. Kita berkelahi dengan teman kita. Tinju-tinju gitu ya. Tetapi ketika teman kita minta maaf, kita tidak mau memaafkan. Kita salah, kita juga tidak mau mengaku kita salah. Itu dosa juga karena itu tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan mau kalau kita memang salah, kita akui, dan kalau teman kita minta maaf karena mereka salah, kita harus ampuni. Sombong. Nah, ini bukan cuma berkaitan dengan pamer ya. Bukan cuma, lihat nih, saya dapat gadget baru. Bukan sombong yang seperti itu. Sombong yang benar-benar dosa adalah ketika kita menganggap diri kita ini lebih benar, ketika kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Itu sombong. Tetapi kalau pamer-pamer, ya jangan salahkan nanti kalau barang kalian hilang ya. Karena ada yang suka pamer, kemudian tiba-tiba barangnya hilang. Itu karena dicuri sama orang yang dia pamerkan. Malas-malasan, tidak mau membantu orang tua lah, tidak mau menolong teman yang kesusahan. Itu juga dosa. Karena apa? Kita lebih mementingkan diri kita lebih mementingkan malas-malasan kita dibanding membantu orang lain. Dalam Amsal, Tuhan Yesus, penulis Amsal berkata, "Hai pemalas, pergilah belajar kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Itu supaya kita tidak malas-malasan. Nah, tidak sayang dan tidak hormat kepada orang tua. Iya, kadang orang tua mungkin menyebalkan gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak sayang sama kita. Justru karena mereka cerewet, mereka kadang banyak bicara gitu ya. Itu tanda mereka masih perhatian sama kita dan mereka sayang sama kita. Tapi apa yang kita balas? Kadang kita tidak sayang sama mereka, kadang kita tidak hormat. Itu apa? Dosa juga, karena ketika Tuhan memberikan 10 hukum, hukum yang kelima apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan itu juga terus diulang sampai sekarang ya. Jadi, ini adalah contoh-contoh dari dosa. Masih banyak contoh dosa yang lain, tapi Lause tidak akan bahas satu persatu ya, karena waktu kita terbatas. Nah, Tuhan jelas-jelas membenci dosa. Ini satu-satunya hal yang Tuhan benci. Ingat ya, satu-satunya hal yang Tuhan benci yaitu dosa. Tetapi walaupun Tuhan membenci dosa, Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan membenci dosa ya, Tuhan membenci perbuatannya, tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Contohnya, Lause. Dosanya Lause umpamanya suka makan gitu ya, rakus, egois gitu ya. Yang Tuhan benci adalah rasa rakusnya Lause, egoisnya Lause yang Tuhan benci. Tapi Lause sebagai manusia, Tuhan tidak benci, Tuhan mengasihi. Nah,
Nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih jauh ya tentang hal ini. Ingat, Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi manusia yang berdosa. Apa buktinya? Yaitu Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa dia mau mengutus putra tunggalnya? Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan air yang hidup, hidup yang kekal. Ingat ya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bukan salah satu Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya, the only one. Nah, kalau langsung bertanya, apakah adik-adik sadar bahwa adik-adik orang yang berdosa? Kalau adik-adik tanya kepada Lause, Lause akan jawab, Lause adalah manusia yang berdosa. Nah, apakah adik-adik sadar bahwa adik-adik juga adalah orang yang berdosa? Kita semua manusia telah jatuh dalam dosa ya. Tapi seperti dalam cerita dalam Yohanes pasal yang keempat tadi, Tuhan Yesus tahu kita ini berdosa. Tuhan Yesus tahu dosa perempuan Samaria itu, tetapi dia tidak meninggalkan perempuan Samaria itu. Dia justru menawarkan air hidup. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus juga tahu setiap dosa yang kita buat. Tetapi dia tidak meninggalkan kita. Kalau seandainya Langsung tanya kepada kalian, kalian seumpamanya punya teman. Ketika kalian berbuat salah, teman kalian masih ada tidak di samping kalian? Atau dia langsung menjauhi kalian, omongin kalian di belakang? Percayalah, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu setiap dosa yang kita buat, tapi dia tidak meninggalkan kita. Malahan Tuhan Yesus menawarkan hidup yang kekal juga bagi kita, terutama bagi setiap orang yang percaya dan menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bukan salah satu. Tuhan Yesus mau memberikan air hidup kepada kita karena dia begitu mengasihi kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah adik-adik mau nggak air hidup itu? Kalau mau, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu pertama, adik-adik harus menyadari bahwa adik-adik adalah manusia yang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kita manusia yang berdosa. Kita membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kemudian, adik-adik juga harus menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ya, menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Yang ketiga, kalau adik-adik sudah siap untuk Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan adik-adik, adik-adik boleh berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Langsung akan ajarkan doanya ya. Bagi kalian yang sudah siap untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, boleh mengikuti doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah hadir dalam dunia ini untuk menunjukkan kasih Bapa kepadaku. Terima kasih karena Engkau mau menghapus dosa-dosaku. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hadirlah dalam hatiku, biarlah aliran air hidup itu memancar dari dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu yang kudus, saya berdoa. Amin. Ingat ya, doa ini kalian boleh ikuti ketika kalian sudah sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Kalau kalian masih setengah percaya, jangan dulu. Tapi kalau kalian betul-betul sudah yakin, sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kalian boleh berdoa, kalian boleh mengucapkan syukur dan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam kehidupan kalian. Nah, yang keempat adalah percaya ketika Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup kita percaya bahwa dosa kita diampuni dan kita beroleh keselamatan atau hidup yang kekal. Oke? Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai 14a. Bunyinya seperti ini. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lalu saya akan ulangi lagi. Yohanes pasal 4, ayat 13 hingga ayat yang ke-14a. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalian mengerti apa yang menjadi maksud dari ayat hafalan ini? Barang siapa minum air ini, air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, air yang hanya diberikan oleh Tuhan Yesus, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita tidak akan mencari keselamatan di luar Tuhan Yesus lagi. Nah, itu adalah maksud dari ayat hafalan kita hari ini. Mungkin kalian yang masih kecil belum mengerti ya, tetapi langsung selalu berdoa agar kalian boleh bertumbuh dalam pengenalan kalian akan Tuhan Yesus. Nah, aktivitasnya. Nah, Lause minta kalian untuk membuat sebuah tulisan atau gambar dengan ini ya, Yesus sumber air hidup. Cuma 4 kata. Yesus sumber air hidup. Kalian buat tulisan atau gambar, kalian buat sekreatif mungkin, sebagus yang kalian bisa, terus kalian mau warnai, atau kalian mau hiasi, atau kalian mau apain, boleh kalian lakukan. Terus setelah gambarnya sudah jadi, kalian boleh pegang, minta papa atau mama fotoin, dan dikumpul paling lambat hari Jumat jam 12 siang ya. Dikumpul ke Lause atau ke Lause Tree. Oke? Lause tunggu ya. Nah, sedemikian jauh kelas sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada di kelas sekolah minggu ya. Walaupun online, tapi Lause percaya kalian semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh melangsungkan kelas sekolah minggu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau mengasihi orang berdosa dan Engkau mau menyelamatkan orang berdosa. Kami adalah orang yang berdosa ya Bapa, dan kami bersyukur karena Engkau mau menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau sudah begitu mengasihi kami. Ajar kami ya Bapa, agar kami boleh juga membalas kasih-Mu. Bagi kami yang belum menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, jikalau Engkau mau beranugerahalah dalam kehidupan kami, agar kami boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sedemikian jauh ya kelas sekolah minggu kita. Lalu berharap kalian semua kita boleh kembali bersama-sama di dalam kelas sekolah minggu di minggu yang akan datang. Kalian lagi masa liburan, pergunakan waktu liburan kalian dengan baik ya.
Mau main, boleh main. Tapi ingat juga bantu orang tua di rumah. Oke? Minggu depan ini ya, sudah penerimaan raport ya. Langsung harap raport kalian semua bagus-bagus dan kalian boleh naik kelas semuanya. Oke? Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya. Bye-bye. Dadah. Hai Lase, Tiffany sudah menelepon sahabatku yaitu Esther dan menanyakan kabarnya. Kabar Esther baik-baik saja dan ia ingin didoakan supaya virus corona dihilangkan dan bisa cepat sekolah. Ini adalah doaku buat Esther. Doa untuk sahabatku Esther. Tuhan Yesus yang baik, aku dan Esther memohon belas kasih-Mu untuk mengakhiri wabah virus corona ini supaya kami bisa kembali bersekolah dan bermain seperti dulu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Demikian doaku. Terima kasih. Warahmatullahi. Tuhan Yesus Terus berkati kami dan tolong kabulkan doa Koko Jeremy. Tolong hilangkan penyakit corona dan Koko Jeremy bisa sekolah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman terbaik Karolin adalah Mami Lucy selalu menemani Karolin saat sedih. Mami Lucy selalu memenuhi kebutuhan Karolin, selalu mengajarkan Karolin hal-hal yang baik seperti berdoa, belajar. Mami Lucy segala buat Karolin. Terima kasih. Teman terbaik Karolin adalah Opa Joni dan Oma Christine. Opa Joni dan Oma Christine selalu memenuhi kebutuhan Karolin seperti baju, sepatu, tas, dan yang lain-lain. Opa Joni dan Oma Dewi selalu mendukung Karolin saat menyerah atau putus asa. Opa Joni dan Oma Dewi selalu mengajarkan Karolin hal-hal yang sangat baik seperti memuji Tuhan, bersyukur, membaca Alkitab, sekolah minggu. Opa Joni dan Oma Dewi selalu memikirkan masa depan Karolin. Terima kasih. Sahabat yang paling Sandra sukai dan paling Sandra sayangi adalah Oma Christine dan Opa Joni. Opa Joni dan Oma Christine selalu mengajarkan Sandra, selalu memikirkan masa depan Sandra, selalu memikirkan kepentingan Sandra. Opa Joni dan Oma Christine selalu mendukung Sandra apapun itu keputusan Sandra. Opa Joni dan Oma Dewi selalu mendukung Sandra setiap Sandra putus asa. Opa dan Oma Dewi selalu mengajarkan Sandra hal-hal yang baik seperti berdoa, beribadah kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan yang lain-lain.